Halo insan Bangor, Belat Ngoprek, selamat datang kembali di channel YouTube kita. Saya Dada dari CNC Store Bandung dan Monster Chip Indonesia. Di video ini satu lagi kita akan bahas PWM, yaitu PWM 40 ampere yang sekarang. Kita udah nguji banyak PWM di video-video sebelumnya, dari yang 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, 20 ampere, 30 ampere, dan sekarang yang 40 ampere. Video-video yang kemarin bisa teman-teman cek linknya di kolom deskripsi dan juga link pembeliannya. Oke, gak usah banyak basa-basi, yuk kita langsung aja uji si PWM 40 ampere. Bentar dulu, kita cek dulu spesifikasinya. Berikut ini adalah spesifikasi dari PWM 40 ampere ini. Untuk input, dia bisa mem-PWM-kan tegangan dari 9 volt hingga 55 volt. Kemudian untuk arusnya dia maksimum di 40 ampere dengan rekomendasi pemakaian jangka panjang ada di 20 ampere. Untuk daya maksimum dia ada di 2000 watt peak dengan rekomendasi pemakaian jangka panjang ada di 1000 watt. Untuk controller frekuensinya itu ada di 25 kHz dengan kemampuan PWM bisa dari 0% hingga 100%. Nanti kita akan uji. Lanjut ke bentuk fisiknya. Barangnya seperti ini teman-teman. PWM ini dipersenjatai oleh 5 buah MOSFET 1, 2, 3, 4, 5 dengan kodenya itu YP17575. Sejujurnya kita baru dengar, mungkin ini itu setara dengan MOSFET 75NF75 mungkin. Untuk dioda Schottky-nya dia memakai yang lebih bagus dari PWM sebelumnya, pakai tipe 30200 yang ratingnya ada di 30 ampere berarti. Semoga yang ini nggak panas karena di PWM yang 10 ampere kelemahannya itu ada di dioda Schottky ini, cepet banget panasnya. Tapi di PWM yang 20 ampere nggak panas. Semoga di sini juga nggak panas. Komponen lainnya seperti biasa ada IC 555 tapi ini tipe yang SMD. Dan ada IC regulator juga tentunya untuk supply si IC 55 tadi. Nah yang bagus dari PWM 40 ampere ini, dia itu memakai potensio stereo berjenis switch, nggak kayak adik-adiknya yang 10 ampere dan 20 ampere yang pakai potensio biasa. Sayangnya di PWM yang 40 ampere ini nggak memiliki fuse, padahal ini menurut kita cukup penting untuk keamanan. Di PWM yang 10 ampere dan 20 ampere itu ada fuse-nya, tapi di sini sayangnya nggak ada. Oke, lanjut ke tes sinyal PWM-nya seperti biasa. Oh ya, untuk keterangan input outputnya ada di belakang PCB-nya, jangan terbalik karena kalau terbalik dia akan running terus. Berikut ini adalah bentuk sinyal dari PWM ini. Untuk PWM fullnya bergaris lurus, yang berarti 100% dia oke, nggak ada rugi-rugi tegangan. Untuk PWM terendahnya ternyata dia benar-benar bisa sampai 0 volt juga dengan switchnya itu berfungsi, meski ada noise-nya sedikit tapi itu bisa kita abaikan. Lanjut ke tes pengujian. Kita disclaimer terlebih dahulu. Di sini kita hanya akan uji di tegangan 12 volt karena beban yang kita punya hanya mampu bekerja pada tegangan 12 volt saja. Tapi semoga ini masih tetap bisa ngasih gambaran buat teman-teman. Kali ini kita akan langsung tes saja di arus yang besar. Kita akan tes langsung dengan dummy tester. Dan kita akan tes di arus 10 ampere terlebih dahulu, namun dengan PWM sekitar 40%-an agar arusnya di 10 ampere, dan berikut ini adalah hasilnya.
Setelah 40 menit ternyata masih normal-normal saja. Suhu tertinggi komponennya hanya mencapai 50 derajat Celciusan, dan yang menarik dari 5 MOSFET ternyata yang panas hanya 2 saja. Yang lainnya kelihatannya belum bekerja. Untuk itu kita lanjut ke pengujian selanjutnya. Di tes penyiksaan selanjutnya kita akan running sekarang di arus 20 amperan. Oh ya, karena kemarin pas nguji PWM yang 30 ampere, power supply kita itu jebol. Jadi kita udah beli yang baru, yang sekarang itu 50 amperan kita beli. Mudah-mudahan nggak jebol lagi. Oke, langsung saja kita uji dan berikut adalah hasil pengujiannya. Setelah pengujian lebih dari 1 jam, suhunya sama saja, baik-baik saja, jauh dari kata mengkhawatirkan, jauh dari kata panas, normal-normal saja, dengan kisaran suhu ada di 50 derajatan. Dan seperti yang udah dibilang di awal, kita udah nggak punya beban yang bisa nyedot arus sampai 40 ampere. Jadi dengan sangat berat hati kita nggak bisa nguji PWM ini sampai rusak. Jadi kita langsung saja ke kesimpulan. Kesimpulannya untuk modul ini, jika kita pakai sesuai rekomendasi yaitu di 20 amperan, modul ini sangat oke sekali, nggak ada masalah sedikit pun. Namun perlu kita akui dan kita sesali, pengujian yang kita lakukan itu terbatas hanya pada tegangan 12 volt saja. Karena jujur kita nggak punya beban untuk tegangan 24 volt ke atas. Kita kesimpulannya itu 20 ampere 12 volt itu aman sekali, nggak ada masalah. Bisa running 24 jam, untuk produksi juga oke. Untuk kelebihan modul ini, selain kemampuannya yang beneran oke, PWM ini juga memakai potensio switch, jadi bisa kita matikan melalui potensionya saja. Untuk kekurangan modul ini yaitu nggak dilengkapi dengan fuse, teman-teman harus pasang fuse sendiri biar aman. Oke, itu saja pengujian PWM yang 40 ampere ini. Semoga pengujian ini bisa ngasih gambaran kemampuan PWM ini meskipun hanya pada tegangan 12 volt saja. Jika ada kekeliruan dan kesalahan, kita mohon maaf dan kita tunggu koreksinya di kolom komentar. Dan jika ada pertanyaan, silahkan langsung cantumkan juga di kolom komentar. Saya Ibtada dari CNC Store Bandung dan Monster Chip Indonesia, hatur nuhun dan salam ngoprek.